Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung ya. Di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini guys, masuk HP Vivo Y93 atau Vivo 1814. Kendalanya adalah sama-sama kita lihat. Oh ya, tercopot, terlepas dan kabel fleksibelnya putus guys ya. Nah, ini awalnya hanya renggang sedikit ya di sini. Nah, renggangnya itu diawali dengan HP ada terhempas, ada jatuh kata pelangganku guys ya. Jadi HP ada jatuh dan terhempas, kemudian ada renggangan sedikit di sini ya. Biasalah kalau terbentur akan menimbulkan atau men-trigger atau menyebabkan atau menjadi pemicu ya, ini ternganga atau terangkat sedikit LCD touchscreen-nya ya. Nah, bahkan ketika jatuh yang terlalu keras itu bisa-bisa langsung copot seperti ini. Tapi kalau jatuhnya itu jatuh biasa dan tidak terlalu tinggi ya biasanya hanya bagian-bagian tertentu saja yang nganga sedikit, biasanya bagian atas. Biasanya sih seperti itu. Nah, ini awalnya hanya merenggang dan orangnya tidak mengelemnya. Nah, jadi di sini kalau LCD merenggang saja sedikit, saranku ya khusus HP yang model kayak gini ya. Nah, saranku langsung cepet-cepet dilem. Kalau kamu nggak punya lemnya silahkan ke counter. Paling berapa aja di counter? Paling bayar 20.000, 30.000 atau yang paling mahal paling 50.000 paling mahalnya. Nah, daripada harus seperti ini ya, ujung-ujungnya ganti LCD. Jadi ini kayak gini guys ya, orang yang punya HP ini kutanyai kenapa bisa kayak gini. By the way dia kesini untuk mengganti LCD dan touchscreennya, tapi kutanya kenapa bisa seperti ini dan dia bilang awalnya itu ya terjatuh dan ada renggangan sedikit, kemudian dibiarkannya saja dan dipakai terus sama anaknya. Yang pakai ini adalah anaknya masih kecil banget, tapi kalau buka YouTube itu bisa kayak gitu. Seiring berjalannya waktu renggangannya itu makin menjalar dan akhirnya tercopot kayak gini. Nah, ini tercopot kayak gininya pun nggak langsung putus ini. Jadi, ini kan tercopot. Seharusnya kalau tercopot itu langsung ya. Jangankan tercopot, renggang saja sedikit langsung dilem guys ya. Nah, apalagi udah tercopot. Nah, jadi ini tercopot tetap dipakainya. Dan kebetulan yang makai itu adalah anaknya. Posisi orang tuanya yang punya HP ini lagi nggak ada, lagi ke dapur. Pas anaknya mainkan HP ini ya, jadi dia terenggang kayak gini atau terbuka, terus ditariklah sama si anak ini sehingga kabel fleksibelnya putus. Kalau sudah seperti ini harus diganti, jangankan putus, sobek setengah senti saja di sini itu nggak bisa diapa-apain. Andai kata bisa di jumper itu pasti akan ada efek sampingnya kayak gitu. Tetap saja harus kita ganti. Nah, kalau tercopot kayak gini sudah sementara kabelnya ini masih menyambung dan LCD touchscreen-nya masih berfungsi. Nah, misalkan nih posisi HP dalam keadaan tengkurap kayak gitu kan. Nah, pas kita mau ambil LCD-nya tinggal di sini ya, di atas meja, misalkan kita simpan di atas meja dan ini tergantung. Sementara kabel fleksibel ini tipis, lemah dan mudah sobek. Sobek saja sedikit itu harus mengganti LCD kitanya guys ya, nggak bisa di jumper-jumperan. Seperti kataku tadi, andaikan bisa di jumper ya, andaikan bisa di jumper itu nggak maksimal hasilnya dan pasti akan ada efek sampingnya ya. Nah, jadi yang awalnya tadinya itu walaupun LCD touchscreen-nya udah copot, tapi LCD-nya masih bergambar, touchscreen-nya masih berfungsi. Nah, ditariklah sama si anak ini. Jadi ya orang tuanya kaget lah dan terus membawa HP ini ke counter untuk diganti LCD dan touchscreen-nya. Jadi pesan yang ingin ku sampaikan di dalam video ini, kalau renggang sedikit, nggak usah ditunggu copot ya. Renggang saja sedikit, langsung dilem guys ya. Untuk mencegah saja. Nah, kalau kamu punya lemnya silahkan dilem sendiri ya. Saya biasanya menggunakan lem ini. Kalau HP-nya berwarna hitam, LCD touchscreen-nya kayak gini kan, terus frame atau tulang tengahnya berwarna hitam, saya biasa menggunakan lem Zanlida T7000. Mekanik T7000 bisa juga, intinya lem LCD ya yang berwarna hitam. Nah, kadang-kadang juga saya menggunakan lem yang berwarna bening yang E8000 ya. Nah, yang ini kalau yang warna bening ini universal, apapun warna HP yang warna bening ini masuk. Warna hitam kah, warna putih kah HP tersebut, dilem warna bening tetap masuk. Harganya ini 25.000 sampai 30.000, dijual di Shopee atau Tokopedia. Untuk mengelem HP ini
cuma sedikit aja yang dibutuhkan ya lemnya. Nah, oke guys. Kalau di counter berapa bang untuk biaya mengelemnya? Seperti kataku tadi, ada yang 20.000, 30.000, paling mahal 50.000. Kalau di daerahku ya, di daerahku di Berau, Kalimantan Timur. Nah, ini terlepas dan akan kita ganti LCD touchscreen-nya. Nah, berapa harga LCD touchscreen-nya itu sendiri bang? Ya, harga LCD touchscreen-nya ini untuk Vivo Y93 ini harganya 285 ya, yang kualitas bagus. Coba kita cari, coba kita buka Shopee dulu. Ya, saya biasa berbelanja di toko ini Geraha Seperpat atau Global SPT Jambi juga bagus barang-barangnya. Ya, kita ketik Y93 ya, Vivo Y93, nanti langsung muncul LCD-nya. Ada dua jenis LCD. Yang biasa ini 267 ya. Kemudian yang ini 285. Ini kualitasnya yang bagus tapi sama saja guys ya, bisa dipasang di HP Vivo Y93 ini. Dan juga untuk LCD Vivo Y93 ini 91 cocok, 95 cocok, 91C cocok ya. Nah, ini harganya yang biasa, LCD-nya yang biasa, yang kualitasnya masih di bawah 285 itu. Nah, harganya 267. Oke, nah, jadi berawal dari renggang sedikit akibat jatuh dan tidak cepat dilem, dan alhasil ini HP-nya tercopot, kemudian dicopot atau ditarik sama anaknya sehingga terpisah nih, LCD touchscreen terpisah dengan body. Nah, kayak gini guys ya. Tuh, ini kita bisa lihat. Nah, kemarin juga saya ada dianterin sama pelanggan ya HP. Ini adalah videonya. Nah, solusi LCD touchscreen yang copot Oppo A15 CPH 2185 ya. Nah, ini sama kasusnya, LCD-nya ini udah copot tapi kabel fleksibelnya masih bagus, masih menyambung, dan untunglah orangnya cepat membawa ke sini. Kita lem menggunakan lem T7000 Zanlida. Nah, nanti ku taruh linknya di deskripsi, teman-teman tonton aja step by stepnya cara mengelem LCD yang tercopot guys ya. Nah, kemudian kalau setelah dilem muncul bercak kuning bang, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau muncul bercak kuning, saya juga udah membuat videonya. Teman-teman silahkan tonton aja, nanti sekalian ku taruh linknya di deskripsi guys ya. Nah, ini tonton dulu ini kalau LCD bercak kuning setelah dilem Oppo A15 CPH 2185. Jadi HP tadi, Oppo A15 tadi, setelah aku lem muncul bercak kuning kayak gini. Nah, tapi jangan khawatir, tonton aja videonya ini guys ya. Nanti teman-teman tahu sendiri bagaimana solusinya kayak gitu kan. Nah, ini kembali ke video ini, ke topik video ini, dan sekaligus penutup di akhir video ini. Dan kesimpulannya adalah, kalau LCD touchscreen teman-teman itu merenggang sedikit karena terjatuh, silahkan dilem cepat-cepat ya, jangan ditunggu sampai copot. Kalaupun copot, hati-hati, di sini ada kabelnya, jangan sampai kabelnya ini ketarik ya, seperti itu. Nah, kenapa bisa bang ketika terhempas dia merenggang? Nah, di sini kita bisa lihat untuk tipe LCD touchscreen model kayak gini, bidang penempatan lemnya ini cuma sedikit kayak gitu. Nah, sementara LCD-nya ini lebar. Nah, dan di sini juga tidak ada lem di tengahnya sini, otomatis terbentur. Jangankan terbentur keras, terbentur sedang-sedang aja itu bisa menyebabkan LCD-nya ini merenggang. Nah, ini teman-teman bisa lihat penempatan lemnya ini tidak terlalu besar ya. Jadi untuk melekatkan LCD touchscreen ini hanya bertumpu pada ini daerah yang di samping ini, berkeliling yang tidak terlalu lebar ini. Kalau saja tadi di tengahnya ini ada lem atau double tip, ya mungkin bisa lebih kuat. Nah, ini kan nggak ada. Nah, itu saja pesanku. Kalau seandainya merenggang saja sedikit karena terhempas, atau bisa jadi nggak terhempas ya, seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia pada HP, bisa jadi itu renggang sendiri kadang-kadang, karena saya pernah menemukan seperti itu juga guys ya. Nah, intinya kalau merenggang sedikit atau banyak ataupun sudah tercopot, cepat-cepat dilem ya. Dan jangan menggunakan lem Altico guys ya. Kenapa? Karena lem Altico itu saya pernah mencoba ya, itu
Di sini kan ada kaca kamera tuh ya yang bersatu dengan touchscreen ya. Jadi di touchscreennya ini sekaligus untuk kaca kameranya. Nah ini kalau kita menggunakan lem Altico, memang lem Altico itu banyak di warung-warung. Kalau seandainya kita lem, walaupun nggak kena ini ya, kaca kameranya ini berdekatan saja lemnya itu bisa membias dan bisa mengakibatkan kaca kamera ini buram dan kabur, sehingga ketika kita mengkamera atau menjepret gambarnya tidak bagus guys ya. Bagaimana mau bagus kalau kacanya ini buram? Dan juga kalau kita menggunakan lem Altico itu guys ya, itu susah banget untuk dilepas. Mana tahu karena suatu hal teman-teman ingin melepas LCD touchscreen karena suatu hal, tapi kalau menggunakan lem Altico itu susah untuk dilepas, bisa-bisa LCD touchscreen-nya pecah. Tapi kalau menggunakan lem kayak gini ya, itu aman, dipanasi saja menggunakan blower ya, pelan-pelan sambil dikasih cairan thinner itu bisa dibuka. Nah begitu saja, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai juga kita di penghujung video ini, semoga ini bisa menjadikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan atau ada pendapat lain, komen-komen aja. Kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, DM saja Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @johnitung. Baiklah, saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung, see you the next video my brotherku.